Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok endokrinologi ikan yang beranggotakan Nurul Huda, Raihan Syahrul Mamurid, Husnak Denia Putri, dan Payumi. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya, ini pemateri pertama akan disampaikan oleh Nurul Huda. Kepada Nurul Huda, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hormon pertumbuhan dan osmoregulasi. Jadi, hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain di dalam tubuh. Ada beberapa jenis hormon-hormon pertumbuhan, antara lain yaitu growth hormone, insulin-like growth factor, hormon tiroid, dan hormon insulin. Next. Fungsi hormon. Growth hormone berfungsi penting di dalam metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat untuk memacu pertumbuhan. Di samping itu juga terlibat di dalam fungsi osmoregulasi, pengaturan keseimbangan cairan elektrolit, dan proses-proses metabolisme. Yang kedua yaitu fungsi hormon insulin-like growth factor adalah merangsang pertumbuhan dan diferensiasi hormon yang bersifat hipoglikemik pada ikan. Yang ketiga, hormon tiroid berperan penting di dalam pengontrolan perkembangan dan osmoregulasi. Hormon tiroid terdiri atas tiroksin, triodotironin, dan sejumlah kecil hormon iodin. Hormon-hormon tersebut dibentuk di dalam trioglobunin dan diserap oleh pembuluh darah pada kelenjar tiroid. Yang keempat yaitu hormon insulin yang berperan sebagai keseimbangan tahap glukosa dalam darah dan bertindak meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel badan. Next. Hormon osmoregulasi pada ikan. Prolaktin adalah hormon yang diproduksi di depan kelenjar hipofisis atau pituitari dan berfungsi mengontrol pertumbuhan, perkembangan, stimulasi metabolisme kelenjar endokrin, tingkah laku, reproduksi, dan fungsi kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu hormon kortisol yang berfungsi mengendalikan stres yang dapat dipengaruhi oleh kondisi infeksi, cedera, dan stres fisik. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Payumi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 2, stres ikan yang dilihat dari hormon kortisol. Kortisol adalah hormon steroid yang yang termasuk dari golongan glukokortikoid yang diproduksi oleh sel di dalam zona fasciculata pada kelenjar adrenal sebagai respon terhadap stimulasi hormon sekresi pada ikan. Stres yang berkaitan dengan stres yaitu adalah kondisi fisiologis internal yang disebabkan oleh kondisi eksternal. Nah, stres juga dapat digambarkan sebagai respon hormonal internal dari sebuah organisme hidup yang disebabkan oleh lingkungan atau faktor eksternal lainnya, yang bisa menyebabkan kondisi fisiologis organisme dalam kondisi yang tidak normal. Stres juga dapat mengganggu keseimbangan fisiologis ikan atau homeostasis dengan mempercepat aliran energi dalam sistem tubuh. Ada dua faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya stres pada ikan, antara lain yaitu faktor eksternal, di mana faktor yang luar tubuh ikan seperti perubahan lingkungan, yaitu suhu, pH, tinggi amoniak, rendahnya DO, kepadatan, penanganan, dan lain-lain. Kemudian faktor internal yang berasal dari dalam tubuh ikan, yaitu virus, bakteri, parasit, hama yang bisa mengganggu metabolisme secara langsung pada tubuh ikan. Tentunya perubahan
suhu ini dapat menyebabkan stres pada ikan, yaitu mengalami stres akan meningkatnya sekresi katekolamin dan kortisol. Kedua hormon tersebut pada kadar tinggi berpengaruh negatif terhadap sistem imunitas ikan, karena meningkatnya kortisol dalam plasma akan menghambat pembentukan interleukin 1 dan interleukin 2. Salah satu pendekatan yang bisa dilihat pada tubuh ikan saat stres adalah perubahan turun naiknya kadar glukosa darah sehingga menurunkan labut. Nah, mekanisme terjadinya perubahan kadar glukosa darah selama stres dimulai dari diterimanya informasi penyebab faktor stres oleh organ reseptor. Selanjutnya, informasi tersebut disampaikan ke otak bagian hipotalamus melalui sistem saraf ikan. Siklus stres pada ikan memiliki pola tersendiri secara terurut akan mengalami perubahan-perubahan atau semacam respon di setiap rangsangan stresor yang terjadi terhadap tubuh ikan. Urutan responnya itu yaitu rangsang ke central nervous system, kemudian corticotropin releasing factor dari hipotalamus merangsang pituitari untuk melepas ACTH atau adrenocorticotropin hormone yang untuk mensekresikan kortisol, kemudian melakukan mekanisme homeostasi pada ikan. Baik, selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Ustadz. Baik, terima kasih. Yaitu tentang pengaruh pemberian hormon IGF-1 terhadap pertumbuhan ikan gurame atau Osporenomus gurame, yaitu hormon pertumbuhan atau growth hormone dan insulin-like growth factor atau GHIGF menimbulkan efek dalam pengaturan pertumbuhan somatik dan metabolisme pada ikan teleos. GHIGF hipofisis anterior di bawah kontrol atau ganda hormon atau G. Insulin-like growth factor di protein atau IGFBP memainkan peranan sentral dalam memperpanjang paruh hidup atau health life. IGF yang mengkoordinasi dan mentransportasikan IGF pada sirkulasi, yakni pemberian hormon insulin atau like growth faktor 1 yaitu IGF-1 melalui injeksi dapat meningkatkan pertumbuhan berat dan panjang ikan gurame. Dosis terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan berat dan panjang adalah dosis terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan berat dan panjang adalah 40 Ng atau ml. Penyuntikan hormon IGF-1 dapat meningkatkan pertumbuhan berat dan panjang pada ikan gurame dan dapat diberikan hormon IGF-1 dengan dosis 40 Ng atau ml. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Raihan Syarul Maurid pada Raihan. Setelah saya akan materi selanjutnya itu tentang efektivitas hormon tiroksin dan hormon pertumbuhan. Di mana di sini usaha pembenihan ikan patin siam membutuhkan teknologi dan rekayasa sehingga perkembangan dan pertumbuhan ikan patin menjadi lebih cepat dan maksimal. Adapun perbaikan pertumbuhan benih ikan dapat dilakukan menggunakan hormon tiroid dan hormon yang biasa disebut dengan growth hormone atau GH. Salah satu jenis hormon tiroid yang berperan penting dalam metabolisme dan metamorfosis ikan adalah hormon tiroksin atau T4.
Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas hormon tiroksin adalah dosis, di mana terdapat cara pemberian hormon, makanan, waktu pemberian makanan, dan ukuran ikan. Hormon tiroksin dapat merangsang laju oksidasi bahan makanan dengan meningkatkan laju konsumsi oksigen, meningkatkan pertumbuhan, dan mempercepat proses metamorfosis. Baiklah, ini hasil dari presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.